Panggilan untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil. Konsili Vatikan II, Dekret tentang Kerasulan Awam, artikel ke-5. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Allah Tritunggal, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin dan salam. Selamat bergabung kembali dalam serial Renungan Harian bertema Panggilan untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil. Pada seri ke-26 hari ini, Sabtu 11 September 2021, pada hari ke-11 bulan Kitab Suci Nasional ini, mari kita jumpai Sang Pemazmur sebagai pintu masuk untuk permenungan kita. Pemazmur hadir dengan mengangkat puji-pujian bagi Tuhan. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Mazmur 113 ayat 2. Nada pujian yang dilambungkan oleh sang pemazmur ini mengambil dasar dari satu tindakan istimewa Allah, yakni menegakkan orang yang hina dari debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Mazmur bab 113 ayat 7. Tindakan Allah yang menjadi dasar puji-pujian sang pemazmur ini juga merupakan tindakan yang dirasakan atau yang berlaku dalam perjalanan hidup Rasul Santo Paulus. Paulus menulis kepada Timotius, sabda ini benar dan patut diterima sepenuhnya, yaitu bahwa Kristus Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dari antara mereka itu, akulah yang paling berdosa. 1 Timotius bab 1 ayat 15. Saudara, mengalami tindakan Allah yang penuh kasih sayang ini, Paulus pun mengikuti jejak pemazmur, mengangkat pujian bagi Tuhan dengan kata-kata ini, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. 1 Timotius bab 1 ayat 17. Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injilnya hari ini mengajari para pendengarnya tentang kaitan antara ibadah atau puji-pujian dengan cara hidup, bahwa keduanya harus seirama dan tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya. Katanya, mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan. Lukas bab 6 ayat 46. Saudara, siapapun yang menerima tugas perutusan untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil pada diri dan hidupnya, sudah harus ada semangat Injil tersebut. Pada mereka sudah harus ada kesesuaian antara ibadah atau pengakuan iman dengan kata dan tindakan atau cara hidup yang tidak lain maksudnya adalah sebagai pendengar sekaligus sebagai pelaksana sabda Allah. Lalu, siapakah orang yang memenuhi tipe seperti itu? Selain tentang cara hidup yang terpadu antara ibadah dengan cara hidup, Tuhan kita Yesus Kristus juga berbicara tentang dasar hidup, yakni bahwa orang harus membangun rumahnya di atas dasar yang kuat, yakni bukan di atas pasir, melainkan di atas wadas atau batu karang.
Dan wadas atau batu karang itu tidak lain adalah firman Tuhan, yakni Yesus Kristus sendiri. Lukas bab 6 ayat 47 sampai 48. Maka tidak akan mungkin bagi seseorang yang menerima tugas untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil adalah seorang yang asing atau yang tidak mengenal Yesus. Tugas perutusan ini, tugas untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil, melekat pada setiap orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sekali-kali jangan katakan bahwa itu bukan tugas saudara dan tugas saya. Saudara terkasih, tugas untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil adalah tugas kita semua. Diberkatilah orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Amin.